tiba-tiba nyuruh putus gitu sih? Bukan tiba-tiba sih, ya aku tahu Davi gitu. Davi tuh brengsek, tahu nggak sih? Dari awal Davi itu nggak bener. Ngapain lo? Udah lama baru. Sorry bro. Oh iya bener, temen-temen yang tadi pagi sama cowok ya tadi. bener. Ya kan tadi katanya dia mau ngomongin urusan bisnis. Apaan ini? Masa bisnis di tempat kayak gini? Lu nggak dengar aja kan cowoknya ketemu di tempat kayak gini, bukan nggak mungkin kan? ketemu sama cewek. Goodbye, saatnya kita berpisah. Goodbye. What's up guys? Ketemu lagi dengan gua Kamu Ricky. Gue Demita Argubi. Dikatakan putus. Dan kali ini kita ada di Lembang. Iya betul banget Demita. Dan sekarang kita mau ketemu dengan klien kita gengs yang namanya Tanti. Nama aku Tanti. Aku punya sahabat namanya Rara. Rara itu punya pacar namanya Davi. Aku ngundang tim Katakan Putus, ingin minta bantuan untuk menyelidiki pacarnya Rara yang kelakuannya kurang baik dan bermuka dua. Kita pun udah janjian sama dia di sebuah kafe. Dan akhirnya gue pun sama kamu langsung menanyakan apa permasalahannya. Tapi ternyata geng, Kalau selama ini waktu si Rara ini ngejalin hubungan sama si Davi ini, menurut lo gimana? Apakah si Rara ini bahagia atau enggak? pernah curhat gitu. Ya, yang aku lihat sih dia bahagia-bahagia aja. Cuman yang aku lihat bahagianya dia tuh ketika si cowoknya tuh cuman ngebaik-baikin si Rara di depannya dia. Tapi kan Rara nggak tahu di belakangnya dia ngapain. Emang gitu, lo juga yakin di belakangnya Rara dia ngelakuin hal-hal yang nggak benar karena gitu? aku pernah nge-gap cowoknya jalan sama cewek. Nah, di sini karena permasalahannya bukan karena permasalahan hubungan si Tanti dengan pasangannya. Kalau jalan sama cewek mas selingkuh itu beda. Kalau jalan sama cewek pasti dia juga punya temen cewek gitu. Jadi wajar aja kalau dia jalan sama cewek lain. Dia tuh sambil mesra kayak orang pacaran, pelukan. Oke, lu udah berapa kali ngegepin dia kayak gitu? Hampir sering banget pokoknya. Sering Lo banget. nggak coba kasih tau Rara gitu? Udah beberapa kali, malah aku mau ngeliatin buktinya dia malah marah-marah sama aku. Dan gue pun sama kamu belum bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya bener nggak sih omongan Tanti ini dan layak nggak sih si Tanti ini dibantu. Itu kita juga belum bisa mastiin juga sih. Ya mau kita belum lihat langsung omongan lo itu bener atau enggak. Nah, Ini di sini gimana kan sekarang? emang karena ini bukan permasalahan lu tapi permasalahan dari sahabat lu. Berarti di sini kita pengen ketemuan dengan si Rara. Dan akhirnya gue pun sama kamu nyuruh si Tanti ini untuk menelpon si Rara. Halo Rara, gimana? Sinilah, aku kangen nih. Biasa, tempat tongkrongan yang dulu. Oh, lu lagi nyantai ya? Ya udah, lu kesini aja. Sekarang ya. Oke. Karena kita sudah bisa memastikan si Raranya bakalan datang ke kafe tersebut, makanya gua meminta sama tim Katakan Putus untuk memasang banyak kamera tersembunyi di sana. Dan gue pun sama kamu seperti biasa memantau lewat ruang monitor. Di sana kita melihat si Rara ini pun datang ke kafe tersebut. Emang akrab, emang sahabatan banget ya kayaknya. Aku tuh ada kabar, makanya mau ketemuan. Aku tuh mau ke luar negeri sebenarnya. Aku dapet beasiswa. Ngapain sih? Kamu baru juga ketemu. Kapan kamu namanya ke luar negeri? Lu
masih nggak pernah main sama aku, jadi kan nggak tahu aku mau keluar negeri minggu depan. Tiba-tiba si Rara ini dapat telepon, gengs. Oh sayang, aku lagi ada urusan bentar nih. Ada apa? Ini si Rara terima telepon dari siapa sih? Nggak tahu, lo denger nggak? Ketemu di mana? Ya si Tanti mukanya langsung Iya, bete langsung gitu bete. gitu loh waktu ngelihat si Rara ini lagi mesra-mesraan di telepon sama si Makanya Davi. dia bete antara dia nggak suka atau apa ya. Sekarang. Oke sayang, nah aku langsung ke sana ya bentar lagi, oke? Tunggu. Itu Davi. Lu masih sama dia? Iya. Oh, emang lu nggak ada masalah gitu sama dia? Kelihatan banget kalau Tanti ini nggak suka Rara itu masih berhubungan pacaran sama Davi, gengs. Dia baik kok, dia perhatian sama orang tua aku. Ya maaf ya, aku bukan mau ngungkit-ngungkit dulu lagi, cuman ya yang aku saranin sih sebaiknya kamu putus aja deh sama si Davi. Kamu mau tiba-tiba nyuruh putus gitu sih? Bukan tiba-tiba sih, ya aku tahu Davi gitu, Davi tuh brengsek, tahu nggak sih? Maksud kamu apa sih, Tan? Kamu nyuruh kesini buat ngejelek-jelekin Davi? Aku nggak ada maksud. Aku cuman pengen ngelindungin kamu dari si Davi brengsek itu. Kamu nyuruh aku putus sama Davi karena kamu pengen balikan sama dia. Lu denger nggak tadi? Si Rara bilang Ya kayak kalau misalnya Tanti itu ternyata mantannya si Davi dulu, Mo. Kamu nyuruh aku putus sama Davi, kamu masih sayang sama Davi? Kamu parah deh. Dengerin dulu ya. Aku udah nggak ada perasaan apa-apa sama Davi. Pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti? ya rada membingungkan sih kalau menurut gue. Emang ini niat baik atau apa gitu loh. Heeh. Rugi aku ya kesini. Kamu cuma ngejelek-jelekin Davi. Rah, dengerin dulu dong. Rah. Dan setelah si Rara ini pergi meninggalkan kafe tersebut, geng. Itu tadi si Rara tuh kemana tuh? Kemana dia? Tadi sih aku dengar dia ngangkat telepon, dia katanya mau ketemuan sama si Davi di kafe apa Udah gitu. mau langsung ikutin Ya udah, aja. kalau gitu kita langsung ikutin dia aja. Dan akhirnya gengs kita pun langsung ngikutin si Rara ini. Rara pergi sendiri naik taksi. Dan guys, waktu kita ngikutin taksinya si Rara ini, ada satu pertanyaan besar yang ada di kepala gua. Pasti Kak, aku tuh bukan mau untuk balikan atau apa sama Davi, tapi aku emang pengen melindungi temen aku dari cowok itu. Oh ya udah mau dia emang niat baik saja, emang Oke. bener-bener care sama si Rara berarti. Ya udah gengs, di situ gue sama Komo coba untuk percaya sama dia. Dan pada saat itu kita ngeliat kalau taksi si Rara ini berhenti di sebuah kafe. Itu si Raranya tuh. Bapak, cari parkir aja dulu, Pak. Setelah kita ngeliat si Rara ini pun keluar dari taksi tersebut dan masuk ke dalam kafe itu. Hey, Hai. Kita bisa melihat dari dalam mobil kalau di sana sudah menunggu si Davi-nya, gengs. Makanya gue minta tolong sama si Fatar untuk meminjamkan gua alat penyadap suara. wah, makasih ya. Kamu kok tahu sih Mama suka kayak gini? Dikasih kue. Kue buat apa? Kue, jadi enggak, kalau menurut gue nih laki-laki emang harus banget sih. Enggak, dia bilang kalau tadi dia lewatin toko kue kesukaan dari nyokapnya si Rara ini, terus dia pun langsung beliin sebuah kue buat nyokapnya si Rara. Gimana tadi bisnis kamu lancar aja kan? Ya, sejauh ini lancar-lancar aja. Tentang yang dia nggak kerja. Kamu jangan sibuk-sibuk nanti kamu sakit. Di sini?
dua orang tuh nyamperin si Davi itu. Kalau nggak salah itu temen-temennya Davi deh. Dia langsung kikuk, si Davinya langsung kikuk. Enggak, bentar. Gini, 2 menit dulu. Ngomong apa sih sama temen-temennya? Kayaknya si Davi tuh punya janji sama temen-temen lu dua itu deh. Yakin jadi. Lu berdua, pokoknya tinggal bawa badan, oke? Siap, Lu bawa oke. badan, bilangnya gue ngatur semua. Sekarang lu mending pergi. Pasti itu mabuk-mabukan Kak kalau malam-malam mereka keluar. Lah emang lu kenal dengan teman-temannya yang Kenal, si Davi? Kan mereka Yang punya pastinya janji gitu. mereka pasti kayak clubbing, mabok-mabokan kayak gitu. Klub mereka terus main-main party cewek gitu. apa segala macam kayak gitu. Iya, main-mainin cewek gitu. Itu udah cabut tuh temen-temennya. Dia ngomong apa lagi sih si Davinya? Udah, Ada apa? ya biasa temen-temen suka bercanda gitu, nggak lucu. Cuman aku ada kerjaan sama dia. Kamu kemana lagi hari ini? Jadi ya kuliah aja sih. Habis dari sini paling pulang istirahat. Aku capek juga Nggak sama. bakal mau kemana-mana dulu. Mau pulang sana, aku antar. Ini kayaknya si Rara udah mau balik. Mau cabut ya mereka? Tuh dia mau cabut tuh. Mau kemana mereka? Dia bilang si Raranya mau pulang terus dianterin sama si Davi. Tar, siap-siap tak. Tim rider kita siap-siapin tak. Oke, yuk. Dan gua dan Mita dan juga sama si Tanti pun Ngikutin mobil si Davi ini. Ternyata emang bener Davi itu nganterin Rara pulang. Sampailah mereka di rumahnya Rara. itu kayaknya dia cuma ngedropin doang deh. Si Si apa? Davi juga mau langsung cabut nggak sih? Iya, dia ngedropin doang. Pada saat si Davi ini sudah pergi ninggalin rumahnya si Rara, Akhirnya gue memutuskan untuk turun bertiga dan langsung masuk ke rumahnya Rara. Dan disitu pun dia kaget dengan keberadaan kita. Loh, kok banyak orang gini sih? jadi gini sebenarnya kita udah ngikutin lu dari awal, dari tadi pagi waktu lu ketemu sama si Tanti, kita udah ngikutin lu Kalian sampai. ngikutin aku dari pagi. Iya. Ya enggak, bentar. Enggak, dengerin dulu sebentar. Nggak, coba dengerin dulu penjelasan temen lo gitu. Iya. Kasih kesempatan dia ngomong dulu Tanti, lah. kalau masih suka sama Davi, jangan kayak gini caranya dong. Sorry ya, mulai dari gue putus sama Davi, gue udah nggak ada perasaan sama sekali sama Davi. Dan gue udah ngasih tahu kan sama lo, dari awal Davi itu nggak bener. Pokoknya dia susah banget lagi diajak kerja samanya. Dengerin kita ya. Kamera tadi mana ya? Kamera yang tadi Kasih lihat aja kamera. mau. Dan akhirnya gue sama kamu pun langsung nunjukin lewat kamera. Enggak. Ini Dan- dia ngomongin bisnis. Ya, tahu dari mana? Davi juga nggak cerita sama lo kan? Tadi dia ngomongin apa sama temen-temennya? Ya, Nah sekarang, kan oke, nah ini lu udah ngeliat bukti-buktinya. Dan kalau menurut gua, kalau lu bilang itu ada omongan bisnis, nggak mungkin dong kalau suatu hubungan bisnis dia bilang sama temen-temennya kalau nanti malam itu dia akan mengadakan sebuah pesta. Dari perdebatan yang panjang, akhirnya si Rara ini pun oke, sekarang gue ikut. Tapi kalau sampai gak ketemu bukti apa-apa, berarti lo yang salah ya. Oke, sekarang gue ikut. Tapi kalau sampai gak ketemu bukti apa-apa, berarti lo yang salah ya. Oke, kita bakal buktiin kok.
Oke, ya udah kalau gitu kita kan nggak tahu nih si Davi ini Ya, mau kemana mau tadi juga nggak kemana jelas. nanti malam. Nah, lu tahu nggak rumahnya si Davi? Ya, gue tahu. Nah, yaudah langsung dari rumah dia aja kali ya, mau Oke, tanya ya dulu udah. dari sana. Dan akhirnya sampailah kita di malam hari, geng. Setelah sampainya di rumah si Davi, hari ini kita akan mulai pengintaian kita sama si Davi. Ya, Dan berharap banget kita bisa nemuin bukti yang lebih jelas lagi ya, mau biar lo juga percayalah omongan sahabat lo ini. akhirnya kita melihat sebuah mobil keluar dari rumahnya si Davi ini. Mobilnya Davi itu mobilnya. Oke, tadi itu emang mobilnya Davi. Itu lu yakin tuh itu mobilnya si Davi? Iya, yang tadi. Ya udah, Tar, itu mobilnya si Davi, langsung ikutin, Tar. Kita ikuti mobilnya si Davi ini dan ternyata mobilnya berhenti di sebuah klub. Si Rara ini benar-benar positive thinking banget terhadap semua apa aja yang dilakukan oleh si Davi. Fatar, monitor, Tar. Itu dia udah masuk tuh ke dalam tuh. Iya, mau nggak sekarang? Oh, lu kan udah nggak bener banget kan? Fatar, bisa ke mobil gua, Tar. kayak gitu. Enggak, gini aja, kita juga nggak tahu nih dia di dalam sana tuh bakal ketemu dengan siapa aja dan ngapain aja gitu. Akhirnya gue pun sama kamu nyuruh Fatar untuk masuk ke dalam klub tersebut karena kita nggak mungkin masuk ke sana. Dan si Fatar pun bilang sama kita kalau dia akan menyamar dan membawa kamera yang tersembunyi. Nah, sekarang gini aja, untuk lebih memastikan lagi apakah dia bohong atau enggak sama lu, coba lu telepon dia. Ya. Coba sekarang dia jujur nggak sama lo, dia ada di mana? Gak aktif. Gak aktif. Berarti Pasti handphonenya. dia lagi mesem-meseman tuh sama cewek di dalam. Lu tahu coba nomor Nomor yang satu hubungi lagi. nomor yang satu lagi deh. Bentar. Kau tahu? Iya, gue tahu. Mama gak aktif. Setelah kita nunggu-nunggu, Akhirnya si Fatar pun balik lagi ke mobil kita. Tar, gimana Tar? Lu ada dapat bukti apa di dalam sana? Jadi pas dia masuk, dia Hah? langsung ketemu teman-temannya. Oke, yang tadi pagi di kafe. Cowok-cowok Oke, itu. oke. Dan ada cewek. Gue ayo coba dia lihat nanya. langsung aja Oke, kali oke. ya. Nanya. Dan dia menunjukkan sama kita hasil record apa aja bukti yang dia dapati di klub tersebut, gengs. Oh, ini dia baru datang nih. Iya, iya, iya. Ngapain lo, bro? Udah lama lo. Baru sorry. Oh iya benar teman-teman yang tadi pagi. Oh iya, benar. Ya kan tadi kan ini dia mau ngomongin urusan bisnis kan. Apaan ini lo? Masa bisnis di tempat kayak gini? Lu nggak Dan dengar? gimana? Aja kan Cowoknya. pengen ketemu di tempat kayak gini kan nggak mungkin kan? Senang bisa kenal kalian semua. Udah lama di sini. Hah? Waduh, gue bingung nih, mana nih? Enggak apa, gue bisa bagi-bagi kok, santai. Bagi-bagi. Kita juga nggak tahu apakah si cewek ini emang rekan bisnisnya dia atau emang cuma cewek-cewek temennya nggak doang jelas gitu. dalam- Udahlah kak, pasti itu cewek-cewek yang nggak bener. Bukan, Davi, itu mungkin dia cuma nemenin teman-temannya doang. Lo percaya aku sama Davi, dia setia aku sama aku, dia sayang. halo Rara, lihat dong, ini udah ada buktinya. Kalau Davi tuh udah banget itu. Kalau yang cowok yang di situ yang pakai baju biru, kenal nggak siapa? Itu kayak teman saya ya, teman SMA. Ya di sini kalau yang gua lihat teman-teman cowoknya juga seneng banget si Davi ini datang. Jadi kayak dia tuh kayak banyak ngenalin beberapa orang cewek deh sama si Davi biar si Davinya juga betah di sini gitu. Ini dia masuk ke dalam nih. Di
Di sini kita ngelihat nggak ada sedikit pun yang dilakukan oleh si Davi ini berhubungan dengan bisnisnya dia. Ngomongin bisnis sambil joget-joget terus happy itu emang seru. Tapi aku percaya kok sama dia, nggak mungkin dia main cewek. Oh, Ya, iya. cuma temen-temennya aja. Iya mungkin, ya mungkin. Oke, iya. Tar. Ini udah cuma sampai segitu doang lu. Dianya masih di dalam berarti. Nah, cowoknya udah keluar tadi. Terus dianya mana? Dia udah keluar, gua keluar duluan. Kayaknya dia udah mau keluar tadi. Oke, iya. Si Davinya langsung masuk ke dalam mobil sendirian dan langsung pergi ninggalin klub tersebut. Fatar, moderator. Fatar, kita langsung ikutin mobilnya si Davi, Tar. Pak, langsung putar balik, Pak. Pak, langsung putar balik ikutin mobilnya si Davi tadi, Pak. Nggak lama, gengs, tiba-tiba saat kita lagi ribet banget dalam mobil, Oh, ini si cowok lu kok biasanya gua udah ngapain ya, Pak? Itu siapa sih yang tinggal mobilnya jembatan? itu mobil ada yang ngalangin. Apa sih, nabrak apa gimana? Hah? Ada yang malangin? Malangin mobilnya siapa? Mobilnya Pak Tar? Mau ada yang turun dari mobil itu tuh. Dan pada saat gua ngeliat dua orang preman ini langsung ngebentak-bentak si Fatar, gua pun langsung pengen turun dari mobil gua dan langsung pengen untuk ngebantuin si Fatar. Itu si Fatar diilingin. Lu gila apa si Fatar lagi dikeroyok sama dua orang? Kalau kita turunnya ada, kita ketahuan dong, Mo. Di dalam mobil gue sangat kesel banget kenapa dua orang preman itu mengancam si Fatar. Gak lama mereka pun cabut dan gue pun sama kamu langsung turun untuk nyamperin si Fatar. Mobilnya apa? Udah cabut. Tar, lu kenapa siapa tadi? Gua nggak tahu tadi siapa, kayaknya sih dia ngancem gua, dia ngomong, lo tadi yang di bar ya? Gue bilang, iya, gue tadi ke bar. Lo tadi intai bos gue ya? Gue nggak tahu bosnya itu siapa. Pas gue tanya dia ngomong, bos gue Davi. Berarti turunnya Davi juga. Mendingan penyelidikan ini kita stop aja ya, udah. Enak aja lu stop bisa temen gitu gua dong, mau Ra. dikeroyok tadi sama dua orang, enak Aku aja lu yakin ngomong itu stop. Ternyata guys, dua orang preman tadi itu adalah dua orang anak buah dari si Davi. Suruhan bokapnya si Davi, maksudnya gimana? Orang suruhan bokapnya si Davi. Iya, Davi emang punya bodyguard. Terus, jadi dia kemana aja dia pergi, dia bakalan dikawal sama bodyguardnya. Jauh banget kita ngintai. Enggak, lu tadi dia ngomong apa aja, cuman itu doang dia ngomong, tapi dia nggak ngapa-ngapain lu kan? Dia ngancem gua. Pokoknya dia ngancem sekali lagi, kalau lo masih ngikutin Davi, lo habis di sini. Ya tapi nggak mungkin lah, gue sama Komo udah terlanjur ada di kasus ini. Gue penasaran banget kenapa si Davi ini sampai mengutus bodyguardnya dia untuk nyegar kita. Sampai segitunya banget. Kenapa? Ya karena emang dia kemana-mana emang suka sama bodyguardnya. Iya, whatever itu gue nggak mau tahu juga. Produser kita Ricardo langsung bilang sama kita kalau malam hari ini kasus kita pending dulu dan besok kita akan melakukan pengintaian lagi terhadap si Davi ini. Dan keesokan harinya gengs, kita melanjutkan pengintaian kita. Kita sampai di rumahnya si Rara.
Rara ada di rumah dan langsung menyuruh kita masuk ke dalam rumah, dan disitu pun Si Raranya seperti kayak ogah-ogahan untuk melanjuti pengintaian terhadap si Davi ini. Lo harus percaya ya sama gue. Yakin deh kalau cowok itu nggak bener. Kan tadi malam juga kelihatan kan dia itu sama kliennya, bukan lagi main cewek. Tiba-tiba aja geng si Davi ini datang ke rumahnya si Rara. Enggak, maksudnya ada apa gitu maksudnya? Cuma ngejelasin doang sama lu. Emang di sini ada gua, Komo, Indamita, dan ini tim kata kampus tuh sob. Lu ngapain sih? Gua minta kameranya nggak? Gua minta kameranya. Davi. Mending lu keluar. ya udah deh, di sini suasananya agak awkward dan bingung banget. Lu ngapain di sini? Hei, itu cuma cowok tau nggak? Oke. Gua nggak suka ada di sini. Gua nggak suka ada di sini. Davi. Wah, jangan dorong-dorong dia, dan dia siapa bisa ngomong pakai baik-baik kan? Ya, lo sebagai cowok gak layak banget deh bersikap kayak gitu. Gue pun aja dimarah-marahin sama dia. Gue tuh sahabatnya dia dari kecil. Kenapa? Iya, dan dia siapa bisa ngomong pakai baik-baik kan? Ya, lo sebagai cowok gak layak banget deh bersikap kayak gitu. Gue pun aja dimarah-marahin sama dia. Gue tuh sahabatnya dia dari kecil. Kenapa? Keluar sekarang. Ya, gue yang gak benar. Gua nggak bakalan keluar laki-laki ya. Kalau gua jangan kayak perempuan. Emang gua kan kadang perempuan, gua bisa jadi laki-laki dan gua bisa jadi perempuan. Dan dia juga sempat untuk memanggil 3 orang bodyguardnya dia untuk mengusir kita dari rumahnya si Rara gitu. Oke, Ya udah deh, di situ suasana makin panas banget, makin ribet banget. makanya tim Katakan Putus pun langsung masuk ke dalam mobil. Ini kan maksudnya situasinya udah chaos banget di sini gitu. Dari yang kita sayangin di sini adalah si Raranya percaya sama si Davi. Mendingan kita tunggu stay di sini aja, gimana sih Kak Doya? Dan produser kita pun setuju sama kemauan gue, dan Komo pun setuju. Akhirnya kita pun memutuskan untuk nunggu di depan rumahnya Rara. Dan akhirnya nggak lama Davi pun udah pergi. Foto. Gini aja. Gini kan dia udah pergi nih. Dia udah pergi, tapi kita butuh si Rara. Tapi gimana caranya biar foto. Kita mendapatkan satu kesepakatan lagi yang mana si Fatar dan juga sama Ricardo dan juga sama si Tanti balik lagi ke rumahnya si Rara dan mencoba untuk meyakini si Rara, sedangkan gua sama si Damita dan juga sama Farlos akan ngikutin kemana si Davi ini pergi. Ayo Pak, muter balik Pak. Kejar Pak, muter balik itu. Rara. Misi Rara. Mau ngapain lagi sih kalian? Please Ra, dengerin dulu. Lo harus percaya sekali ini aja lagi. Mau apa lagi sih Tanti? Kan tadi udah jelas, dia udah jujur Tadi sama lo gue. bisa lihat kan, cowok lo tuh kasar sama gue, sama temen-temen yang lain juga kasar. Ya, ini gue penasaran banget kenapa dia sampai searogan itu tadi. Dan juga dia kayaknya emang dia penguasa di daerah ini gitu. Ini sahabat lo udah berusaha untuk tidak percaya. Ini sekali lagi lo ikut kita bakal kasih tahu kita intai nih
soal lo kemarin nih. Please. Ya, jadi udah tim kita satu ngikutin. Ya kita minta kesediaan waktunya lah. Kasihan sahabat lo juga. Tadi udah masalahnya udah kelar kan, mau ribut-ribut kayak tadi lagi. Nggak gitu, Ra. Tapi nggak akan ada keributan apapun. Gue cuman coba buat bantu, kasihan sahabat lo udah coba berjuang sejauh ini gitu. ayo, Ra. Aku nggak mau kayak tadi ya, ada ribut-ribut. Oke, kita nggak akan kayak gitu lagi. Tapi please, satu kali ini kamu ikut lagi sama kita. Oke? Oke, sekarang aku ikut. Kita jalan. Oke? Siap, gue gak mau ngomong. Ya udah, kamu siap-siap dulu. Ini Fatar. Halo Tar. Iya. Dan ternyata untungnya aja gengs, Rara tuh mau ikut kita lagi dan mau ikut menyelidiki lagi si Davi ini ngapain dan seperti apa. Dan ya udahlah, itu udah kabar baik banget dan gue sama kamu ngelanjutin tugas kita. Ya udah. Oke, ya gue masih ngikutin dia. Oke. Ya udah, gue tunggu share location, gue langsung susulin gue Tar. Oke, yaudah, yuk, cakep. Kita ikutin mobilnya si Davi ini Malam banget gengs. Ini udah jauh banget kita ngikutin dia, tapi kita masih belum tahu tujuan dari si Davi ini mau kemana gitu. Kayak tempat itu jauh banget gitu. Lo emang kita ngapain coba ke tempat sejauh ini? Nggak tahu. Di sana kita ikutin terus mobilnya si Davi ini, dan ternyata si Davi ini berhenti di sebuah kafe. Oke, itu dia udah turun, tapi ini emang perjalanan kita jauh banget tadi untuk nyampe ke sini, tapi ini restoran, kafe atau apa sih? Motor di motor. Bener. Ya, ya nggak tahu dia di kafe ini ketemuan dengan siapa dan perlunya ada apa. Farlos, monitor Los bisa ke mobil gue Los? Enggak, coba gue punya sama Farlos dulu deh. Farlos, monitor Los, ini kan kafe dan restorannya kan cukup gede banget nih Los gitu loh. Akhirnya si Farlos pun bilang sama gue kalau dia akan menyamar dan dia pun akan masuk ke kafe tersebut. Oke. Nah, satu lagi, ini tolong lu konfirmasi lagi si Fatar di mana. Terus Fatarnya dari mana? Masih di jalan, bentar lagi kok. Tapi lo tahu kan lokasinya di sini. Iya, ntar gue share lokasi juga. Oke, ya udah. Makanya Farlos pun langsung masuk ke dalam kafe itu, dan di saat Farlos masuk ke dalam kafe itu, Farlos juga memberikan gua sebuah tab, yang mana tab itu nantinya akan menyambungkan kita gambar dari kamera yang dibawa oleh si Farlos. Farlos, tolong Los, posisi lu lebih dekat lagi sama target kita Los. Oke, Fatar. Kado, si Raranya mana? Di dalam mobil kita sudah siap semuanya melihat gambar yang dikirim oleh si Farlos melalui tabnya kita. Ketemu sama cewek. Lu kenal dengan cewek ini? Davi pernah kenalin dia sama aku, katanya tuh Cindy, dia Siapa? klien. Ya seperti biasa, tapi Rara masih nggak percaya, masih yakin banget itu tuh kliennya dia lagi, kerjaannya dia lagi. Kita intai aja dulu, kita lihat aja dulu, dan kita dengar aja pembicaraan mereka ya. Gimana? Apa? Dan ntar aku jalan-jalan ke mall ya, And then, terus aku ya jam bagus banget. apa? Jamu mereknya apa? Hah? Oh ya bagus ya. Beliin dong. Tuh kan, udah kebukti kan? Udah bilang sayang, dibeliin barangnya royal kayak gitu. Enggak, di sini
pertanyaan gue, kalau emang rekan bisnis, kenapa rekan bisnis si Davi ini atau si perempuan ini manggil sayang sama cowok lu gitu loh? Berarti udah jelas dia Udah cuma jelas. bohong sama Rara dong. Gak mungkin nih teman bisnisnya, paling cuma yang ngibulin Rara doang. Ya kalau temen kerja ngapain minta pinjam tangan? Harusnya Rara di situ udah percaya dong, ini pasti ada apa-apa kan? Berarti mereka berdua ini emang punya hubungan khusus dong, gengs. Aku sayang lu banget. Makanya aku bakal turutin apa yang mau kamu. Dan waktu si Rara mendengarkan jawaban dari si Davi itu, mukanya si Rara ini langsung kecewa banget terhadap bagaimana si Davi ini, gengs. Jadi sekarang gimana gitu loh? Lu maunya gimana sekarang? Kayaknya gue mau putus deh sama Akulah penyelamatmu, pelindung dalam jiwamu. Jangan pakai nangis-nangis, jangan pakai marah-marah kalau saya salah. Namanya juga orang salah. Kalau berani seperti ini balikin di saya atau saya yang jemput ke situ. Saya nggak berani. Bapak dikerjain sama dia sendiri, Pak. Nah, malam pertama lebih surprise daripada ini. Uppsala di channel Showcase. Presiden pertama Indonesia siapa Bu? Namanya? Nah, itu tuh 50.000 lagi. Kamu ada di acara Trans 7 nggak nyangka. Memang kejadian ini yang nggak pernah disangka-sangka. Nggak nyangka di channel Showcase. Gua ada target. Ini bukan kejahatan Itu siapa ya? dan juga bukan sekedar jahil. Kamu fokus ya. Tadi pas minum ini kenapa? Dingin. Tapi banyak sekali motivasi positif dalam hipnotis. Dan ketika kita berhasil mengendalikan pikiran kita, maka kita pasti bisa memunculkan emosi-emosi yang kita butuhkan untuk menjalani kehidupan kita. Bersama Ferdian di Hypnostreet di channel Showcase. Hanya di Behind the Story, sisi lain dari selebriti Indonesia dan mancanegara diceritakan di channel Insert. Jadi sekarang gimana gitu loh? Lu maunya gimana sekarang? Kayaknya gue mau putus deh sama Akulah penyelamatmu, dan gue mau minta tolong sama tim katakan putus buat bantu gue buat putus sama Davi. Terang saja terlihat di mataku. Lu yakin untuk mau putus sama si Davi ini? Gue yakin semuanya bukti-bukti udah cukup, dan gue yakin banget itu pembohong. Ya menurut gue itu udah keputusan terbaik lah gengs buat si Rara. Ya udah, kalau sekarang kita mungkin nganterin mereka balik dulu, dan setelah itu kita akan ngobrol dengan tim gimana caranya biar kita bisa menciptakan momen putus hubungan antara si Rara sama si Davi, ya. Momen putus ini kita bikin di sebuah jembatan, yang mana jembatan ini adalah tempat pertama kalinya si Rara ini jadian sama si Davi. Kita udah meng-set semuanya dengan begitu rapi, kamera tersembunyi segala macam, dan gue sama kamu seperti biasa memantau lewat ruang monitor. Kamu ingat gak ini tempat apa? Ya, pasti inget lah, kamu tuh kayak
aneh aja lu. Kenapa ngajak aku sini ya, tau lah. It's first time aku diterima sama kamu. Dan tempat ini tuh is very very special buat aku. Si cowoknya masih gombal-gombal kayak biasa yang kita denger di kafe gitu, masih sosok baik lah. Coba. Boleh tanya sesuatu nggak? Kamu masih sayang nggak sama aku? Ngapain kamu tanya kayak gitu? Cindy Cewek. siapa? Cindy. Cindy? Cindy siapa? Ya itu kamu siapa Cindy? Kamu Cindy siapa? Si Davinya mencoba untuk mengelak dan coba untuk beralasan dan tidak terima terhadap apa yang diomongin sama si Rara. Cindy yang kemarin makan sama kamu yang pengen dibeliin jam tangan. Siapa? Kamu dengar dari siapa? Dan setelah itu masuk 3 orang menghampiri si Rara sama si Davi. Dan 3 orang ini membawa kertas dengan tulisan Baca. Apaan? lu baca deh tuh, aku mau putus. Kamu ngomong mau putus bilang langsung, nggak perlu kayak gini, nggak penting dong nggak? Gak susah kok. Kamu mau putus caranya kayak gini, kamu tuh nggak lucu tau nggak? Kamu tuh nggak dewasa tau nggak? Kamu jangan sakit, Davi. Paras, gua keluar. Paras. Ayo. Cara kamu nggak kayak gini, teman Aku mau putus sama kamu. Udah. Udah. Gua udah bilang. Udah Sob, iya sorry. si Mun Gua enggak, gua bukannya ikut campur Sob, tapi di sini lu Iya, emang udah bener-bener salah. jahat ya. Lu nggak usah ngelak lagi sama dia. Karena lu udah ketahuan kalau lu punya hubungan dengan cewek lain. Apa? Udah ada, iya. Jangan Oke. nyalain orang, introspeksi diri sendiri. iya, Jangan nunjuk orang. Di sana waktu si Davinya ngeliat kehadiran kita, dia langsung makin emosi lagi. Apa? Gua udah bilang, dari pertama kali gua ketemu lu, ya. Jangan tunjuk. Ngomong baik-baik aja, lu akuin kesalahan lu, oke? Karena lu kan udah tahu gimana dia. Nah, ya. Ternyata dia banget juga bodyguardnya, gengs. Ya udah, di situ semuanya juga jadi ribet banget, gengs. Gue terus nenangin si Rara sama Tanti. Apa? Udah, nggak penting banget. Suasana jadi norak banget sih, gengs, gara-gara si Davi ini. Ya sekarang apa yang temen lo lakuin bener kan? Dia niat baik untuk menyelesaikan masalah dan sekarang lo tau kan cowok lo kayak apa? Lalu datanglah satu bapak-bapak. Ya kenapa Pak? Siapa yang bertanggung jawab di sini? Lu siapa yang bertanggung jawab? TV mana? Mana? Ini deh. Ini gimana? Apaan ini? Apa-apaan? Hentikan. Ya alasannya apa? Ini mempermalukan keluarga besar saya. Mau bayar berapa dari saya? Bentar Pak ya, permasalahannya di sini kita tim katakan putus sama Koma dan Nabita. Ini Rara itu disakitin sama anak bapak. Jadi anak bapak yang bersalah di sini Pak. Coba Ra, kamu tolong jelasin sama Om. Gimana, Ra? Jadi selama ini Davi tuh nggak kayak di depan Om, kayak di depan aku. Enggak, kayaknya. Om, kemarin di belakang kita dia sering ke klub malam. Buktinya apa? Jalan sama cewek ada.
Aku udah lihat buktinya, Om. Akhirnya kita pun langsung nunjukin lewat kamera semua bukti-bukti yang udah kita dapat. Mungkin Bapak nggak tahu bagaimana si Davi di belakang Bapak, Ya. tapi yang dilakukan si Davi di belakang Bapak kayak gini Pak. Dia sering ke klub malam sama teman-temannya dia. Oke. Ya Dan kan? dia juga sering bersama cewek-cewek yang Ya. gak jelas juga di klub tersebut. Akhirnya bapaknya kaget banget melihat si Davi ini dan juga si Davi ini sering pergi ke klub malam. Tuh Pak, Bapak bisa dengar omongan anak Bapak. Kalau dia emang anak baik-baik, oke, dia teriak-teriak. Lu ya harusnya malu, udah kebongkar. Jangan kayak orang gila deh, mending lo diam, jangan ikut campur. Nggak tahu. Kalau lu laki sini tanggung jawab sama bokap lu, akuin sama bokap lu. Udah lu jangan lagi, apa lagi lo? Dan di sana terjadi satu obrolan dan gue juga ngelihat cuma dari jauh doang dan tidak tahu apa yang mereka obrolin di situ. Nama keluarga kita, gue jelekin nama papi, jelekin mami juga. Begitu banyak hal yang ku alami, yang ku temui. Tapi jangan ulangi lagi. Kamu janji ya. Janji. Benar. Oke, itu dia udah cabut tuh. Mereka cabut. Gimana? Pergi sih. Ya gimana tadi? Gimana Kado? Akhirnya bapaknya mau nerima Oke. dan anaknya dengan berat hati udah minta maaf ke bapaknya kalau dia memang mengakui kesalahannya. Bokapnya udah percaya. Udah percaya. Ya udah Berarti bagus. bokapnya udah percaya kalau anaknya selama ini tidak sebaik apa yang dia kira gitu. Ya udah, berarti ini permasalahan dengan bokapnya si Davi dan juga permasalahan si Davi dan juga dua orang badut-badutnya yang dibayar itu berarti udah Ya. selesai ya kan? Dan masa Davi sama lo juga udah selesai juga ya lo ya. Dan sekarang ya lu mungkin ada yang mau lu omongin sama sahabat lu ini. Ada sih, Ra, selalu inget ya, jaga dirinya baik-baik kalau aku udah jauh nanti. Dan jangan terjerumus ke lubang yang sama seperti ini lagi ya. Maafin aku ya, Tan. Aku nggak percaya sama kamu. Aku mah lebih percaya sama cowok kayak dia. Benar dia, benar hanya dia. Ku selalu menginginkannya, melayan dari tangannya. Ya udah kalau begitu berarti jaga terus sebuah persahabatan kalian, jangan sampai terputus meskipun kalian jaraknya jauh, tapi ya terus saja kalian ini saling support satu sama lain, saling dukung dan juga saling mengingatkan untuk kebaikan satu sama lain. Tetap keep kontak, jaga Nah, komunikasi itu berdua. yang paling penting, benar banget kata Damita. Oke, guys, kalau begitu menurut gua Damita dan juga tim Katakan Putus, kasus ini Selesai. Oke guys, pesan gue untuk kejadian hari ini adalah sahabat sejati nggak pernah menerima apa adanya, tetapi selalu mengarahkan lo untuk menjadi yang seharusnya. kejujuran itu indah. Karena tanpa kejujuran, cinta itu tidak akan mendatangkan suatu kebahagiaan. Gua Kumuriki cabut. Gue udah minta cabut. Bye. Bye.